garisnya, karena itu tadi menurut Pak Dwi adalah salah satu dari persyaratan yang hitam putih alias tidak boleh ditawar ya. Dan buat teman-teman yang suka ambil TOEFL ITP, saya sekalian ngomong di sini ada Pak Dwi, jangan lupa, jangan sekali-kali tergoda untuk yang aneh-aneh. Aduh, kita banyak sekali. Mereka nggak tahu Pak kalau kita bersinergi sangat-sangat akrabnya, bahwa semua skor itu kita verifikasi. Jadi kita pasti akan bisa tahu kalau misalnya teman-teman membuat skor yang tidak asli atau mensubmit skor yang tidak resmi, itu pasti akan ketahuan dan itu akan membahayakan your chance untuk maju ke babak selanjutnya. Jadi itu jangan dipikirkan seperti itu. Yang sekarang kita harus perjuangkan atau Bapak Ibu harus perjuangkan adalah bagaimana supaya bisa berjuang untuk mendapatkan skor yang bagus gitu ya Pak ya. Seperti tadi kita udah dengar dari Pak Dwi perjuangannya beliau seperti apa coba. Hidup ini sekali. Harkat kita sebagai manusia itu akan dilihat dari honesty kita. Tuh. Dan kejujuran itu nomor satu. Kalau kita menipu orang itu nomor satu yang ditipu itu dirimu sendiri. Itu kalau kita sudah menipu, itu harkat kemanusiaan kita perlu dipertanyakan. Kita itu manusia atau bukan, kan kira-kira gitu. Jadi hidup sekali dan singkat, Mbak Diana. Ngapain sih harus dishonest gitu ya? Santai aja. Santai tuh, ya kan? Yang penting dapat beasiswa. Iya dong. Saya aja mampu kok. Gimana putra-putri terbaik bangsa yang ada di ruang ini kan? Harusnya lebih mampu dari saya. Nih Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Saya ambil pertanyaan. Bagaimana dengan mahasiswa S2 yang ongoing, terus daftar LPDP? Selama ini aturannya tidak membolehkan kita menerima yang ongoing. LPDP. Terjawab ya Bapak Ibu, tidak menerima untuk yang ongoing. Kenapa seperti itu justifikasinya? Karena kita ingin mencetak putra-putri terbaik bangsa yang baru, nambah gitu. Kalau sudah ongoing kan settingnya harusnya dia udah waktu saya mendaftar S3. Misalnya saya mendaftar di Amerika sekolah S3 atau dulu dari S2 saya, maka itu lama. Saya kan udah yakin saya mampu nih, saya selesai kan gitu kan. Jadi waktu Anda mendaftar sekolah kan harusnya udah feelingnya harusnya selesai. Ya, nah LPDP ini dahsyat, artinya kalau Anda terpilih di LPDP, kita udah siapkan dananya sampai Anda lulus sesuai kontrak. Luar biasa. Tidak mungkin nanti tiba-tiba tahun kedua udah nggak ada dana lagi, nggak mungkin ya, kecuali ada kejadian yang kita nggak terpikirkan atau force major beda lagi. Tapi yang selama ini kita amankan. Nah, ini untuk menambah jumlah intelektual yang baru ya, bukan yang memperkuat orang yang sudah ongoing ya. Tentunya departemen kementerian tentunya tidak lepas tangan kalau ada punya masalah tentunya. Dan itu saya pikir tugas kementerian terkait ya. Misalnya Anda dikirim kementerian A gitu untuk sekolah gitu kan, kalau ada masalah kan Anda kembali ke kementerian itu, dan kalau masalahnya valid kan mereka akan membantu. Ya, kalau urusan sendiri tentunya kita harus punya daya survival mencari dari sana sini gitu ya. Tapi policy LPDP masih belum membolehkan kita membiayai yang ongoing ya, yang sudah kuliah hampir selesai atau di tengah jalan. Pak, alumni banyak ya Pak? Alumni kita udah di atas 13.000 tersebar di Merauke sampai Sabang, kemudian berkarir untuk bangsa. Ada juga yang di luar negeri membawa misi bangsa, begitu kan? Ada yang kerja di UN, di beberapa institusi luar negeri. Nah ini tentunya saya selalu kalau Mbak Diana nanya apa itu saya kembangkan gitu ya. Kadang-kadang ini perlu nggak sih ngomong ini gitu kan. Kalau di mass media ada alumni yang tidak kembali atau berseberangan dengan negara ini segala macam itu. Ya nggak, maksud saya begini. It happen begitu kan, di dalam statistik kan selalu ada orang juga ya kan. Tapi kalau kita lihat angkanya memang LPDP itu begitu dapat laporan dan dari hasil monitoring kita, dan monitoring kita akan makin ketat karena kita kerjasama tidak hanya dengan Kemenlu tapi juga dengan Dirjen Imigrasi juga. Bahkan data-data dari instansi lain kita pakai juga untuk melacak orang-orang kita. Tapi kan sistem itu selalu ada ininya. Dan kita juga
mendapatkan laporan dari masyarakat. Setiap laporan kita tindak lanjuti. Dan dari ratusan itu tentunya kita kirimin surat apakah benar laporan ini, apakah Anda memang melakukan pelanggaran ini, apakah ini, oh ya, saya akan kembali ke Indonesia misalnya begitu ya, kemudian saya akan ini. Dan itu mayoritas mereka kembali ke jalan yang benar dalam tanda kutip. Nah, hanya ada mungkin katakanlah belasan begitu, dari belasan itu yang kita proses, kita BAP gitu ya, ada pemeriksaan segala macam. Kita punya mekanisme itu. Dan dari situ hanya 4 orang pada akhirnya yang diberi hukuman untuk mengembalikan dana negara ini. Dari 4 orang itu, 2 orang sudah lunas. Termasuk yang itu udah lunas, mengembalikan. 1 orang sedang mencicil atau mengangsur. Nah, 1 orang ini yang bandel, nah ini yang akan kita proses. Kira-kira gitu. Jadi angkanya memang kecil. Sedikit sekali, kecil dan sekali. Tentunya kan sebagai manusia kita tidak mungkin 0 kan gitu kan. Tentunya kita berusaha meningkatkan monitoring kita. Itu kira-kira. Luar biasa Pak, luar biasa. Jadi jangan khawatir gitu kan ya Pak. Ada juga nih, ini jadinya menarik nih Pak. Ada yang nanya, kalau gitu sebetulnya kalau dapat beasiswa LPDP selesai harus pulang ke Indonesia? Defaultnya harus pulang, tapi kan kita sadar bahwa ujungnya adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan bangsa semaksimal mungkin. Jadi kalau misalnya Kang Usep ini sekolah, kemudian selesai, dia lagi riset sama profesornya. Risetnya ini misalnya riset tentang vaksin gitu. Nah, risetnya akan selesai katakanlah setengah tahun lagi gitu, 6 bulan lagi gitu. Dia udah lulus. Dia bisa minta izin. Saya sedang terlibat risetnya penting banget untuk bangsa atau penting nanti menjadi riset saya di Indonesia begitu. Nah, seperti ini kan melayani kepentingan bangsa. Dan kalau LPDP baik ya tentunya kita akan berikan izin yang seperti ini. Ada yang Pak, ini saya magang di United Nations, kesempatan magang dan memang membawa misi bangsa. Ya masa seperti ini nggak kita bolehkan? Nah, ini kita bolehkan. Kedepannya juga kita sedang mewacanakan bahwa teman-teman yang terlibat riset atau apa bisa aja itu nanti pengabdian ke bangsa ini ditunda ya setengah tahun atau 1 tahun dan itu atas approval kita dan itu oke. Intinya adalah kita ingin melayani Ibu Pertiwi ini sebaik-baiknya. Harus Pak, betul. Tapi kan kita tidak ingin ada cerita misalnya anak ini nggak kembali pulang dan nggak mau mengabdi karena dia menikah dengan orang lokal segala macam dan kemudian kita kan kehilangan kesempatan itu dan juga ada aspek brain gain dan brain drain yang tentunya Indonesia masih butuh brain gain ya. Suatu saat nanti sudah ribuan jutaan orang di luar negeri ya mungkin polisinya akan beda lagi. Apalagi kalau kita udah makmur gitu kan, orang bisa sekolah sana sendiri dan banyak pilihan untuk mengabdi ke bangsa ini dimanapun. Saya dulu juga kan ada iming-iming juga kalau udah dokter untuk kerja di Amerika jadi asisten profesor itu kan gajinya udah di atas miliar gitu ya setahun gitu kan. Tapi rasanya kalau ngajar orang Indonesia lebih memerlukan saya ya daripada ngajar orang bule gitu kan. Kira-kira begitu. Untung Bapak nggak jadi kerja di sana. Kalau enggak nanti LPDP-nya bagaimana nih nggak sekeren inilah. Kalau saya hampir nggak mungkin karena makannya masih nasi dan mangut kan adanya cuma di Indonesia. Jadi pasti pulang pasti. Dan saya senang. Bayangkan ya saya dosen itu kalau setiap semester itu kan dulu waktu aktif ya. Sekarang saya masih megang 1-2 mata kuliah. Itu waktu aktif itu setiap tahun itu 500 sampai 1.000 mahasiswa lewat di depan saya dan saya bisa racuni dalam arti positif ya. Dan impact-nya besar ya. Saya terus terang aja suatu saat di SMP dulu ada anak guru SMP saya datang cuman memberi pencerahan sharing 1 jam di kelas itu. Dia cerita tentang IPB. Ya, saya nangkepnya ITB karena saya juga nggak dengerin apa ini cerita apa gitu ITB, wah itu sekolah hebat gitu kan. Itu terpatri di otak saya, walaupun cuman 1 jam event gitu ya, cerita tentang dia lagi sekolah sharing di IPB sebenarnya, tapi saya nangkepnya ITB. Jadi terpatri di saya ITB sekolah hebat, itu sampai SMA saya kejar terus yang namanya ITB. Nah, jadi artinya impact kita sebagai guru dosen yang mungkin setiap minggu ketemu akan dahsyat sekali.
Saya ingin anak-anak ini punya semangat entrepreneurship, saya ingin mereka itu berbisnis gitu kan, karena kita butuh banyak pebisnis di Indonesia. Itu yang saya lakukan di SBM ITB ya, saya dosen di situ. Nah ini penting sekali bahwa kita untuk kembali mengabdi bangsa ini lebih penting, dan saya yakin betul orang Indonesia waktu saya di Amerika itu hampir semualah pengen sekolah, pengen kembali ke Indonesia. Gimana nggak kangen ya sama keramahan kita, makanan kita. Kemudian kalau yang bisnis, hampir selalu pasti pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini belantara dengan seluruh sumber daya yang bukan main, hanya orang-orang yang punya kreativitas yang bisa melihat itu. Yes. Dan bisnis itu nggak mungkin, nggak seneng kita bisnis semuanya cetro welo-welo ya, terang benderang gitu. Kan nggak menarik lagi. Bisnis itu kan yang hutan belantara, ada sisi gelap yang nggak tahu. Orang-orang kreatif yang nggak tahu, ini ada potensinya nih hebat. Itu ada di Indonesia. Dan A sampai Z ada di kita. Pasarnya besar, 270 juta, itu pasar. Ya, itu kira-kira. Jadi saya yakin lah kita mengabdi ke bangsa ini, dan itu hidup kita singkat ya, kita berikan lah. Dan bangsa ini sangat membutuhkan putra-putri terbaik yang cinta tanah air. Saya senang tuh kabarnya Mas Mat Wajib ya. Itu pramuka ya, menyentuh saya dari siaga, penggalang, penegak, saya ikut terus itu. Itu penegak itu pasti itu ya, pembinanya itu. Itu gambarnya ada pramuka di situ. Pak, ini kita tahu soalnya Pak Bapak sibuk dan akan ada acara lagi nih sudah ini. Tapi saya ada 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Nomor 1, bocoran dong Pak, negara-negara yang biasanya difavoritin sama award di LPDP kemana tuh Pak? UK, kenapa gitu? Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu kenapanya kan. Itu harus melakukan riset. Tapi kalau perbedaannya kan master mereka 1 tahun. Yang kedua, saya nggak tahu. LW-nya mungkin lebih mudah karena mereka tidak mensyaratkan GRI umumnya kan. Yang kedua, yang ketiga, saya tengarai ini. Banyak senior-seniornya yang lulusan sana. Ya, termasuk PNS, TNI, Polri itu kalau komandannya lulusan UK ya cenderung anak buahnya ke sana. Nah, itu saya membuka ini kesempatan. Kan kita ingin ya, misalnya suatu institusi itu ada lulusan UK, ada lulusan Amerika, lulusan New Zealand, lulusan Asia, lulusan Indonesia. Kan dahsyat itu kreativitasnya. Yeah. Nah, ini tantangan juga untuk teman-teman yang katakanlah di US itu, tapi sekarang udah meningkat dan makin banyak universitas di US yang tidak mensyaratkan GRI lagi ya. Yeah. Ini saya dengar juga begitu itu. Dan kalau saya ini terus terang, saya ini kalau sekolah setahun itu rasanya belum apa-apa, itu udah kembali gitu. Itu kan saya pribadi ya. Maka itu saya senang ya, master 2 tahun. 2 tahun itu enough untuk untuk tahu budaya orang di situ. Karena sekolah itu kawan-kawan tidak hanya di classroom. Betul. Sekolah yang lebih luas itu ada yang tadi saya bilang, karena biasa di luar, Mbak. Jadi saya kemarin sharing ke teman-teman yang baru diterima di Amerika itu saya nonton sport entertainment itu banyak pelajaran di situ. Itu budaya orang Amerika itu. Yang kedua, saya mohon maaf ya kalau saya cerita Amerika itu saya tahunya Amerika karena saya sekolahnya di Amerika, bukan lainnya nggak bagus ya. Tapi saya cerita yang Amerika. Yang kedua itu sistem demokrasinya tentunya banyak brengseknya, tapi kan selalu banyak juga yang bagus yang kita ambil. Ya, sistem peradilannya. Saya dulu di depan TV itu belajar bagaimana pengadilan O.J. Simpson dulu dijalankan. Oh, dulu tahun itu ya Pak ya? Ya, dengan segala dinamikanya. Itu saya gila tahu tuh. Ya aspek-aspek diskriminasi ada di sana. Kita belajar juga itu hanya di depan TV itu. Ya, kemudian universitasnya itu selalu bagus-bagus ya, fasilitasnya bukan main ya, apapun ada gitu. Kemudian juga industri, Anda lihat ya, hubungan universitas dengan industri, kemudian hubungan kita dengan dosen, profesor itu udah kayak anak kita. Jadi kita betul-betul dilindungi selama ya kita baik dengan mereka gitu kan. Itu banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapat di luar ruang kelas gitu. Dan 2 tahun bagi saya more than enough ya. Saya pernah juga dulu pernah ya ke New York gitu ya, New York City gitu. Katanya menikmati New York itu paling indah ya 2 minggu, ya serasa menikmati Amerika 2 tahun.
2 minggu ya, 2 minggu. Tapi saya pernah di situ sehari, kayak nggak ngerti apa-apa gitu kan. Apa yuk? Akhirnya saya balas dendam. Saya 2015 saya ke New York, saya stay di hotel sana kira-kira 2 minggu. Wah, memang Wow, luar biasa dong. itu kalau 1 bulan bisa menikmati yang itu apa konser-konser apa itu Broadway-nya itu ya. Kalau 1 bulan tapi kan. Nah itu maksud saya ya 2 tahun itu cukup. Saya 9 tahun ya terus terang karena sama dokter dan saya terganggu risetnya karena ada 9/11 dulu. Karena saya pakai surat kan mereka nggak berani buka itu. Kuesioner surat karena dulu ada antraks segala macam gitu kan. Betul itu ada zamannya. Nah, profesor saya bilang udah kamu kerja aja dulu deh, nggak usah riset dulu gitu. Ya itu kira-kira setahun lebih saya molor begitu. Tapi profesor saya beasiswa udah stop karena udah habis gitu kan. Tapi profesor saya melindungi saya. Nah, itu saya mau cerita apa tadi ya? Lupa saya. Duh. Kalah kopo toh. Cerita apa tadi poinnya? Pertanyaan itu negara bocoran negara favorit. Ya gini, saya 9 tahun di situ. Saya mau cerita, walaupun saya udah 9 tahun di situ, saya belum setengah dari negara bagian saya pernah kunjungi. Jadi sangat luas ini. Maka itu kalau Anda 2 tahun itu cukuplah untuk merasakan budaya, kamu tahu kebaikan, keburukan di sana begitu ya. Saya itu paham betul ternyata Pancasila itu in action itu ada di Oregon dulu. Gitu Pak. Ya dia nggak perlu menghafal Pancasila, tapi Pancasila in action itu ada di Oregon. Jadi kalau saya melihat ada orang menyeberang gitu, jalan gitu, orang sepuh gitu. Siapapun yang nyeberang jalan itu mobil pasti berhenti, bener nggak? Itu pasti berhenti. Saya nggak tahu di kota gede ya. Itu pasti berhenti. Nah, kalau ada yang nyebrang orang tua itu, anak muda tuh selalu cekatan untuk mengantarkan sampai seberang. Itu betul. Tak peduli siapapun ya. Nah, saya waktu 9/11 begitu kan ngeri-ngeri itu. Kita sholat Jumat gitu kan, sholat berjamaah di masjid gitu. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh orang-orang yang Kristen, yang gereja-gereja gitu? Mereka berjajar rapi melindungi masjid itu. Luar biasa. Luar biasa. Untuk membuat kita nyaman beribadah di situ. Dan itu kan Pancasila banget itu. Banget. Dan saya pikir memang lambangnya juga sama ya, Garuda. Mereka kan pakai Garuda juga, ya Bald Eagle gitu. Kemudian semboyannya kan juga sama L pluribus unum Unity and Diversity kan sama kita ya. Bhinneka Tunggal Ika dan mirip. Jadi memang banyak yang bisa kita pelajari. Yang brengsek juga banyak ya, kita nggak perlu itu. Itu pelajaran juga bagi kita ya. Kita jangan melakukan yang brengsek juga di Indonesia gitu kan. Di mana-mana pasti ada ya Pak ya. Nah, tapi kan pinter kita untuk memilih mana yang ini dan banyak yang bisa kita pelajari. Demikian, jadi 2 tahun dah. Luar biasa. Jadi ini ada juga pertanyaan ya, apakah ada juga bantuan atau beasiswa untuk tes TOEFL? Karena beberapa dari kami juga terkendala di biaya untuk ujian TOEFL. Ini Mas atau Mbak yang bertanya, ini melalui event ini kami tadi sudah sepakat untuk membuat sebuah program khusus ini untuk seperti ini memberikan bantuan untuk ujian tes TOEFL untuk mereka yang akan mendaftar ke LPDP afirmasi. Afirmasi ya betul. Terjangkau ya. Ini sudah merupakan komitmen dari IAIF kami sebagai perwakilan tunggal untuk TOEFL ITP bahwa TOEFL ITP harus bisa diakses untuk apalagi mereka yang mau mendaftar LPDP. Aku tuh harus mendukung Pak Dwi. Gimana aku susah ini. Aku harus mendukung Pak Dwi ini. Itu sudah tertulis di garis tanganku. Harus. Keren. Iya. Banyak pertanyaan tuh saya nggak tahu. Cuman ya. Luar biasa. Ini terima kasih sekali loh Pak. Pak, ini pertanyaan terakhir. Ya. Mau dong tips dong Pak. Apa? Tips untuk mereka. Nasihat, tips untuk mereka yang mau daftar LPDP, yang mau nih, monggo Pak. Ya tadi udah saya sampaikan. Dos gandos. Ya. Saya tip untuk hidup bahagia aja. Ya, tadi kan tipnya jelas ya, penuhi 1 administrasi, yang kedua tes substansi akademik itu tes bakat skolastik ya namanya.
kemudian cinta tanah air yang kita cari, kemudian orang-orang yang positif, yang punya kepemimpinan, percaya diri, ingin selalu melihat bangsa ini maju, selalu mencari prestasi, kinerja. Kemudian juga yang bisa meyakinkan kita bahwa Anda akan sukses di kuliahnya dan kemudian mengabdi ke bangsa ini sebesar-besarnya untuk kebaikan bangsa dan masyarakat. Nah, kalau tipe bahagia tentunya apa ya? Ya gampang sih, hidup ini kan singkat, jadi teruslah melangkah. Tentunya untuk mencapai cita-citamu, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, karena apa? Karena mimpi itu harus besar. Kalau nggak besar, jangan mimpi. Oh, betul. Dan mimpi itu masih gratis, nggak ada biaya seperti tes TOEFL gitu kan, gratis. Jadi mimpilah yang besar. Kemudian Anda terus mengejar, melangkah, naik turun, belok kiri, belok kanan, kadang terjatuh, bangkit lagi, kadang capek, istirahat, jalan lagi. Teruslah berjalan, kawan. Kemudian pada titiknya Anda akan mencapai puncak. Janganlah Anda hanya menikmati hidup itu kalau hanya di puncak saja. Capek, karena capeknya itu lebih lama daripada di puncaknya. Jadi waktu capek, naik turun itu kenikmatan juga itu. Yeah. Jadi Anda harus berbahagia, dan pada akhirnya hidup ini hanya untuk memberi arti bagi alam semesta, bagi lingkungan, bagi sesama, keluarga, dan tentunya bagi bangsa ini. Yang pada akhirnya dalam hidup yang singkat ini kita harus persembahkan, kita harus pertanggungjawabkan kepada Sang Maha Pencipta, di mana kita semua akan kembali. Itu saya pikir luar biasa. Luar biasa. Time, lakukan yang terbaik yang akan Anda bisa, dan yakin bahwa yang melakukan yang terbaik itu pasti akan membawa Anda ke sesuatu yang terang, sesuatu yang terbaik ke depan. Teman-teman yang Muslim sangat tahu artinya rahmatan lil alamin. Yang Kristen Katolik paham betul artinya talenta. Okay. Kalau Anda diberi talenta, maka Anda harus kembangkan, asah terus talenta untuk kemaslahatan, kemanfaatan sesama. Saya pikir semua agama mengajarkan kita itu. Itu aja, Mbak. Hidup ini singkat ya, harus bahagia. Dan kebahagiaan itu termasuk, Mbak, ternyata Mbak Diana itu pilihan. Gitu ya, Pak? Iya dong. Kejadian apapun, tiba-tiba Mbak Diana menumpahkan kopi, teh gitu di samping itu, gara-gara yang naruh katakanlah anaknya di pinggir nyampluk atau nggak sengaja gitu, ketumpahan gitu di bajunya Mbak Diana. Itu pilihannya kan, bisa Anda bahagia atau Anda mau marah-marah kan. Anak bisa dimarahin ya hasilnya. Tapi Anda kan bisa bahagia, oh nggak apa-apa nak, tenang aja. Tadi mama naruhnya di pinggir, mungkin bapak kamu yang membuat kurang cinta atau apa gitu kan. itu how we respond terhadap suatu kejadian apapun. Jadi saya selalu sekarang nih ya, dulu mungkin ya pernah nangis geru-geru gitu kan. Karena nembak tendangan penalti nggak masuk, saya kaptennya gitu, diharapkan dan kalah tim kita. Itu sampai jam 4 pagi, 5 pagi nggak bisa tidur. Geru-geru aja begitu. Tapi sekarang rasanya saya harus memilih bahagia. Udah nggak akan bisa diganti kan, udah nggak masuk ya nggak masuk, kalah ya kalah gitu kan. Bahwa kita minta maaf, kita kadang sedih, oke, tapi harus bangkit lagi. Itu saya pikir hidup as simple as that. Jadi kita selalu melakukan yang terbaik, yang kita dapat itu selalu yang terbaik, dan kemudian kita melangkah lagi ke depan untuk menjadi lebih baik lagi. Saya pikir itu, dan enjoy. Itu obat stres itu sebenarnya. Siap. Karena intinya itu masalah mindset ya, masalah kita bersyukur, thankful apa yang kita punya begitu ya. Kira-kira begitu, Mbak. Terima kasih. Aduh, luar biasa. Terima kasih Pak Dwi. Ini benar-benar luar biasa. Ini buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jangan pergi dulu, karena kita habis ini akan ada pembicaraan mengenai TOEFL nih. Habis tadi pertanyaannya kebanyakan soal TOEFL nih. Ya itu TOEFL banyak di itu tuh, katanya biaya naik segala macam. Nanti minta diskon aja ke Mbak Diana. Itu ada tuh dari Mbak Yunisa gitu kan, saya sampaikan aja. Bapak matur nuwun sangat, terima kasih. Aduh, luar biasa. Ini benar-benar hari yang luar biasa. Jangan kapok ya, demi Indonesia yang lebih baik, demi talenta Indonesia yang lebih keren. Ya, Indonesia di tangan kita nih, di tangan anak-anak muda terdidik. Siap. Apapun akan kita lakukan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Bapak.